Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak masih di kimia koloid ya. Kita akan coba bahas untuk soal latihan berikutnya. Di sini kakak punya soal, perhatikan beberapa proses pembuatan koloid berikut. Yang pertama ada H2S ditambahkan ke dalam endapan NiS. Kemudian sologam dapat dibuat dengan cara busur bridik. Kemudian yang ketiga, larutan agenitrat diteteskan ke dalam larutan HCl. Kemudian larutan FeCl3 diteteskan ke dalam air mendidih. Kemudian agar-agar dipeptisasi dalam air. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah, baik adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah proses atau pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Jadi dari kelima opsi ini, kelima pilihan ini mana yang menggunakan cara kondensasi. Nah, adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa, kita akan tulis dulu, jawab yuk. Ayo Kang, kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, adik-adik, yang diminta di sini adalah cara kondensasi, adik-adik. Nah, ini. Ya. Seperti kita tahu, adik-adik jangan lupa ya, ingat nih di sini kakak tulis ingat. Ada dua cara adik-adik dalam pembuatan koloid ya. Yang pertama itu ada cara kondensasi. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa cara kondensasi itu adalah membuat koloid ya, dari ukuran yang kecil. Seperti kita tahu, koloid itu ada di tengah-tengah ya, antara larutan dan suspensi. Nah, kalau kondensasi ini dibentuk dari ukuran partikel larutan, adik-adik. Jadi ukuran partikel yang kecil ya, bagaimana caranya agar bisa membentuk suatu partikel dengan ukuran dari koloid, adik-adik. Jangan lupa, jadi kondensasi itu adalah memperbesar ukuran partikel. Ya, jadi yang biasa digunakan adalah larutan, adik-adik. Jadi larutan, tambah larutan, nah biasanya nanti akan membentuk koloid. Ya. Tergantung larutannya apa. Yang kedua itu adalah dispersi, adik-adik. Nah, kalau tadi kondensasi memperbesar, dispersi adalah memperkecil, adik-adik. Ya. Nah, biasanya yang digunakan adalah endapan atau suspensi. Jadi memperkecil ukuran dari partikel, kalau yang kondensasi memperbesar. Nah, di sini kakak akan coba memperlihatkan cara ya. Kita ingat dulu ini, artinya kita harus tahu dulu cara kondensasi itu seperti apa dan dispersi itu seperti apa. Ya. Karena di sini pasti yang ada cara pembuatan koloid dengan menggunakan teknik dispersi, adik-adik. Nah, kita lihat yang pertama, H2S ditambahkan ke dalam endapan. Nah, berarti endapan ini nanti akan dirubah menjadi partikel yang lebih kecil, adik-adik ya. Nah, artinya bahwa ini bukan menggunakan cara kondensasi. Ya. Kemudian sologam akan dibuat dengan cara busur Bredig. Nah, jangan lupa adik-adik bahwa busur Bredig itu adalah biasanya merupakan suatu sol dari logam. Nah, biasanya yang digunakan adalah logamnya, adik-adik ya. Ya, padatannya atau logamnya ya. Nanti logamnya akan diberi muatan listrik ya, sehingga nanti akan menghasilkan panas yang menguapkan logam tersebut dan akan terperangkap di dalam dispersinya. Jadi asalnya dari bentuk yang lebih atau ukuran partikel yang lebih besar. Jadi ini tidak mungkin merupakan suatu cara kondensasi. Nah, kita lihat adik-adik, opsi yang ketiga ini adalah dari larutan ya, dimasukkan ke dalam larutan. Nah, ini jadi ukurannya yang lebih kecil, adik-adik. Nah, ukuran kecil ditambahkan dengan ukuran kecil ya. Dalam hal ini agenitrat ditambahkan HCl, dia akan membentuk suatu koloid. Dan untuk larutan ini FeCl ditambah air juga, adik-adik. Jadi ini akan membentuk koloid juga. Untuk agar-agar dipeptidisasi, jangan lupa bahwa ini adalah padatan. Jadi diperkecil ukurannya. Jadi ini bukan, sehingga adik-adik untuk
nomor ini pilihannya adalah 3 dan 4, yaitu jawabannya C. Seperti itu adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.